ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan manusia? Tidak. Kalau dokter yang sembuhkan manusia, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya berapa banyak dokter yang ke dokter karena dia tidak bisa sendiri obati dirinya. Kan sampai sekarang juga saya sudah kali itu. Sampai sekarang saya tidak pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa? Anu dok, mencuri saya ini. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu kau dokter loh. Kenapa saya kok kasih tanya abang dalam situ? Iya toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila di kantor Polres Tanah Bumbu, Kapolres selalu menyampaikan pengumuman yang harus diulang tiap pekan, berarti perintah itu sangat penting. Ayat ini tiap pekan dibacakan khatib, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya, berarti kau yang ngatur. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, senangnya semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, lahir agama Islam, nikah syariat Islam, KTP ditulis syariat Islam, tapi matinya dalam keadaan tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja ini, contoh, jangan marah buat contoh saja. Sabung ayam. Ada juga di sini. Ada. Beleng-beleng. Didapat sama polisi. Ini tukang judi di tengah hutan, dikejar. Lari dia. Jangan lari. Masih lari juga. Jangan lari. Masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Bah! Masih lari. Tembak 2 kali. Masih lari. Tembak 3 kali. Masih lari. Terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Bah! Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya teman ke polisi, bagaimana ceritanya kakinya kau tembak, kenapa kepalanya dikena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kalau majelis ulama bikin pengajian, sepantasnya. Kalau pengurus masjid bikin tablik akbar, seharusnya. Remaja masjid bikin pengajian, sudah selayaknya. Tapi kalau Polres bikin pengajian, itu baru luar biasa. Malam ini Polres bikin pengajian. Makanya ibu, bu,
Jangan kau musuh itu polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Hah? Rumah dirampok, suami dibunuh, anak diperkosa, harta dijarah, ibu datang ke polisi. Tolong Pak Polisi, cari pelakunya, kejar, tembak dia. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Anak muda, woi, kalau dicuri motormu siapa kau cari? Imam masjid, pret. Dan ada apa? Saya pergi ceramah, macet mobilku, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Saya baca Yasin surat 3 kali hatam, tidak goyang-goyang mobilku. Saya baca ayat kursi, malah tambah panas. Giliran datang polisi lalu lintas, Ustaz, lewat. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di pinggir jalan, itu polisi piling India, Mr. Pijay, bukan polisi Indonesia ya. Coba lihat malam ini, coba lihat ini polisi kita Wahandra tadi. Meskipun saya lihat tadi ada baru belajar dan lihat-lihat di sampingnya. Tapi alhamdulillah sudah mau belajar. Kalau ini ustad-ustad, habaib hadro, itu sewajarnya. Tapi kalau polisi lalu lintas, wah itu luar biasa Pak. Yang biasanya ini mah gandang-gandang, wah luar biasa. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Yang menerima serangan fajar ketika pilkada dan pilcaleg. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Selama dia terima gajinya 5 tahun, selama itu dia makan uang haram. Ada begitu di Tanah Bumbu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Makanya jangan kau pilih. Termasuk ibu-ibu yang makan kue bungkus. Sudah dikasih satu, udah bilang belum. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Pak Doko. Waqalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada. Setannya bukan pocong, bukan popo, bukan parakang, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Itu ibu tahu mobil 55 tahun umurnya siaran langsung tongi. Siaran langsung di Facebook baru 4 jipan nontonnya. Woi bu, simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu. Woi, ibu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Masih mau kok, cinta. Simpan dulu. Bu, ada di Makassar, bu ngefans betul sama saya. Kan fans saya ini banyak ibu-ibu, tapi umurnya sudah 60 tahun. Dan sudah muka-muka sakaratul maut. Saya lagi ceramah, dia belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi Kak. Ternyata nak ambil HP-nya, selfie sembunyi-sembunyi. Baru nak tulis di WhatsApp, latar belakang das atletik. Kok kira saya background? Nah, kira pot bunga. Selesai ceramah dia kejar saya. Ustaz, boleh selfie? Boleh, sini, supaya tidak fitnah rame-rame. Sudah selfie satu kali. Ulang lagi Ustaz, jelek Ustaz, ulangi lagi Ustaz, jelek. Dalam hatiku, biar pula 10 kali dong kamu jelek. Simpan dulu ya, simpan ya.
Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi kumpul bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya ibu? Berapa? 10. Cacat kok itu? Ada kakimu? 20 dong. Ini 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai malaikat Jibril, siapa itu? Banyak betul jari-jarinya di malaikat. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Kira-kira ada enggak di sini yang bisa catat air hujan? Ada? Meskipun Haji Johan jago mutin uang, enggak mungkin bisa hitung itu air hujan. Coba. Enggak mungkin. Tapi di malaikat dia bisa. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air yang jatuh ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di Gunung Bamega, ku catat yang jatuh di Sungai Mahakam, ku catat yang jatuh di daratan, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya saya dikasih jari-jari 1 juta. Sibuk saya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa kau tidak bisa catat? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan ketika hujan. Apa gerangan yang lebih banyak itu? Malaikat ini menjawab, ketika umatmu berkumpul di lapangan Polres Batu Licin, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, maka aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang turun di tempat itu. Makanya kalau ada kumpul-kumpul seperti ini, salawat bareng-bareng. Kenapa? Tidak bisa dicatat betapa banyak pahala yang jatuh di tempat itu. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk sholawat. Bisa? Bisa? Tapi saya mau dengar mana lebih kencang suaranya bubuhan babinian dengan lelakian. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Diam ya. Ibu-ibu dulu. Ayo bu, jangan mau kalah sama suami. Kencangkan suaranya bu. Yuk, sholawat, ikuti saya. Sholatullah salam ala toha, sholatullah ala yasin. Alhamdulillah Pak, Bu, sudah, makasih. Itu bukan keras, itu namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya Bu, kalau ditelepon ki suaminya orang, jangan kasih mendayu-dayu suara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak bernafsu? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Bagaimana suaminya orang tidak bernafsu? Kalau ditelepon suaminya orang, kasih tegas dong suaranya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi, kenapa tanya-tanya? Oh, tidak ditelepon lagi kau besok. Ini lagi, waalaikumsalam. Caleda. Banyak juga orang Bugis di sini. Banyak orang Bugis. Coba tahu orang Bugis. Kada manahan. Jago memang ini orang Bugis. Kemarin saya ceramah di Aceh Tenggara, ada juga orang Bugis. Saya pergi Kalimantan Timur, Bidu-Bidu, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Riau, Pulau Kijang, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Jambi, Tanjung Jabung Tidur, banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, banyak orang Bugis. Malah saya khotbah di Keke, dan bilang orang Bugis, ceramah Bugis Ustaz, capek sudah kita diceramai orang Melayu. Saya pergi ke Singapura, ada lagi Bugis Street, jalan Bugis. Hebat memang orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Di sini juga banyak orang Bugis. Malah orang Bugis di sini tidak mau dibilang Bugis Sulawesi. Bagaimana? Pian Pagatan? Mana ada Bugis Pagatan? Ya Bugis ya Bugis. Iya.
Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Kita dengar ini suara laki-laki. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Yuk, ayo, ikuti saya. Sholatullah Allah ala toha Sholatullah ala yasin. Mau keras memang. Tahu kenapa ini keras suaranya laki-laki bu? Karena ada polisi di dalam. Diam, kita dengar ini di panggung. Ayo jangan mempermalukan Pak. Ayo Haji Johan, jangan mempermalukan kita di atas Pak. Ayo bareng-bareng yuk. Sholat. Ayo ini. Ini mempoligami pret. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Wakapolres dan seluruh jajarannya, alim ulama yang kita muliakan, para habaib, terkhusus yang kita cintai Bapak Haji Johan beserta keluarga, Pak Le, dan insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ibu-ibu, mau nggak saya kasih handphone iPhone 11 Pro 512 GB? Mau? Harganya yang baru 35 juta. Mau? Pulsanya 5 juta gratis. Mau? Angkat tangan yang mau. Oke. Tapi begitu dikasih kok langsung tuli. Mana yang mau tadi? Woi, mana yang mau? Kau mau apa handphone kalau tuli mah kok? Halo? Rusak lagi di HP. Halo? Bukan HP rusak, telingamu gak lacak. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan telinga, bukan jaringan. Tapi apa yang mahal? Handphone. Bukan. Apa yang mahal? Telinga. Alhamdulillah Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di telinga, tempatnya proporsional di bawah pipi. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya telinga di bawah, satu di bawah pantat, satu di atas kepala? Repotnya kalau ditelepon ke orang, halo, yo, mana kok? Ya toh? Hebatnya lagi di telinga, dia bisa bedakan mana bunyi kentut, mana bunyi handphone. Dan tidak perlu kursus. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Bu, itu ada makanan kita makan tadi. Bisa tidak dibedakan mana kue, mana air? Bisa tidak dibedakan mana asin, mana asam? Kenapa? Karena Allah kasih kita lidah yang punya sensor pembeda asin, garam, manis. Bayangkan seandainya tidak ada pembedanya, polos masuk. Tidak bisa dibedakan mana nasi goreng, mana tai kucing. Hebatnya lagi di gigi, mulut. Ibu-ibu punya blender di rumah? Punya? Berapa paling murah? 700.000. 1 bulan pakai sudah berkarat. Demi Allah, ada blender yang Allah kasih kalian tidak pernah berkarat dan segala macam bisa dihancurkan. Apa? Gigi. Tuh hebatnya gigi. 3 macam. Yang di depan namanya gigi seri, fungsinya memotong. Masuk ke dalam namanya gigi taring, fungsinya apa? Merobek. Makanya kalau makan daging kita begini, tidak ada orang makan daging begini. Jatuh semua gigi palsu. Hebatnya lagi di gigi, Bu, dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan seandainya di gigi tumbuh seperti rambut, gondrong semua di mulutmu. Saya yakin Pak Haji Johan tidak mungkin jatuh cinta istri kalau sudah keluar giginya gondrong. Saya pun tidak bisa lagi ceramah kalau mulutku sudah gondrong. Itulah hebatnya. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Ini ada kamera saya bawa, ada beberapa kamera ini. Kalau dikumpul semua ini Pak, bisa lebih 100 juta sampai 200 juta. Tapi apakah ini kamera mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bagaimana seandainya ini mata tidak bisa dibedakan?
Mana istri, mana tetangga? Tak tukar-tukar istri, Pak. Kenapa ini malam Senin lain-lain rasanya? Oh, ternyata Satpol PP. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Itulah sebabnya setiap orang ceramah dan ketemu alhamdulillah. Ada pecinta bola di sini? Ada pecinta bola? Siapa yang paling mahal transfernya sekarang? Siapa? Neymar. Apakah Neymar yang jago? Apakah Lionel Messi yang hebat? Apakah Ronaldo yang jago? Tidak. Siapa? Allah kasih dia lutut yang mana lututnya bisa bengkok. Mana bisa jago Lionel Messi kalau lututnya tidak bisa bengkok? Mana main bola? Peleng karton. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, malam ini kita datang memperingati Maulid. Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei, ke Eropa, Amerika, sama temanya kita kalau Maulid. Dengan hikmah Maulid kita mencontoh Nabi. Dengan hikmah Maulid kita meneladani Nabi. Masalahnya kemudian bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Bu-ibu yang di depan ini saya tanya, Bu, siapa yang tahu nama anak pertamanya Nabi? Diumumin. Siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Bingung apa? Coba, bagaimana mau mencontoh Nabi? Sejarahnya saja Nabi kita tidak tahu. Maka salah satu tujuannya kita Maulid, paling tidak kita tahu sejarahnya Nabi. Oleh karena itu, kalian yang tidak mau Maulid, jangan kau tuduh acara seperti ini bid'ah. Ada sekarang baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube, baru 2 menit habis kuotanya, semua salah. Kayak dia saja mau masuk surga, kami ini semua masuk neraka. Bid'ah Maulid, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, jabat tangan selesai salat bid'ah, tahlilan bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ceramah nak pakai mic. Ini banyak anak muda sekarang gampang sekali mengkafir-kafirkan. Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz? Kau cerita kiri kanan pelihara sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Marah juga saya. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia mengembang saya. Anak muda, alhamdulillah kau mau belajar agama. Tapi jangan memahami agama hanya sempit. Kalian belajar agama baru 1 bulan, bicara Arabnya juga setengah-setengah. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti. Hijrah itu bukan sekadar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekadar celana jengkrang. Hijrah itu bukan sekadar bahasa Arab setengah-setengah. Jazakallah, kaifa haluk ya akhi, afwan, kullu nafsin sa'atul maut. Ya, mau Maulid alhamdulillah, tidak mau Maulid tidak usah. Tapi jangan tuduh kami yang Maulid sesat. Kalian juga yang tidak mau Maulid silahkan, kami pun tidak mengganggumu. Ini anak-anak, Maulid tujuannya seperti ini. Dari Maulid ini kita tahu sejarah Nabi. Mudah-mudahan kita pulang kita bisa ikuti sejarah Nabi. Sekarang bagaimana anak-anak kita mau ikuti sejarah Nabi? Tidak tahu sejarahnya Nabi. Bagaimana anaknya bisa ikut sejarah Nabi? Mamanya saja tidak paham. Anak SD tanya sama bapaknya, Pak, kenapa tahun Nabi, tahun lahirnya disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang bapaknya? Karena bukan tahun kambing goblok. Karena dia juga tidak tahu.
Balik kasihan tanya mamanya, mak, bapakku tidak tahu. Apa itu, mak? Kenapa disebut tahun gajah? Apa dia bilang mamanya? Apa gunamu ku kasih sekolah? Bagaimana anak kita mau tahu? Dulu orang tua kita cepat sekali memperkenalkan sejarah Nabi melalui Barasanji, melalui Sindri. Coba di Barasanji itu kan dijelaskan Nabi nama top pasadie andrena bahasa Bugisnya. Nabi itu beliau sendiri yang sediakan makanannya, Nabi yang bersihkan pakaiannya, Nabi yang bersihkan tempat tidurnya, Nabi yang memasak. Itu dari Barasanji. Sekarang dianggap bid'ah. Akhirnya apa? Barasanji diganti dengan elektron. Mana lebih bagus mengingat sejarah Nabi daripada elektron? Sekarang hilang ini pendidikan sejarah-sejarah kepada Nabi. Anak-anak kita lebih bangga kepada Bill Gates, lebih bangga kepada penemunya Facebook, lebih bangga kepada penemunya Gojek, meskipun nikah beda agama. Apa yang kita mau banggakan? Anak-anak kita mesti dong idolanya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dulu ibu-ibu kita kan masuk maulid, ngajari kita. Begini lagunya mamaku waktu kecil. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah? Lahirlah seorang Rasul. Siapa namanya, mak? Nabi terakhir? Yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal, mak? Di Batu Licin atau Kota Baru? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa nih, mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapolres atau Pak Camat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu dulu. Masuk lagi bulan Rajab, Isra Mi'raj, nyanyi lagi ibu kita. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu. Sekalinya anaknya mulai gadis, nak kasih pakai jilbab sambil menyanyi, nak, ayo nak pakai kau jilbab. Jilbab, jilbab putih, lambang suci gagah perwira. Kenapa ketawa? Salah sambung. Itu ibu-ibu dulu. Nggak ada majelis taklimnya, jilbabnya juga tidak seperti yang sekarang, tapi tahu sejarah Nabi. Nah, Nabi kalau makan begini, nah jangan kau makan sambil berdiri, nah jangan kau kencing sambil berdiri. Nih dengar ini yang sopir-sopir, jangan kencing berdiri, kencing bersama dengan setan. Bagaimana kalau kita musafir, Ustaz? Para polisi tugas di tengah hutan, tidak ada air, kencing. Agama mengajarkan ambil daun 3 lembar. Pak polisi lihat. Bagaimana caranya? 3 lembar ambil. Yang kasih lihat ibu-ibu. Lihat aja. Ambil daun pertama, gosok ke bawah begini. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Jangan begini. Pilih baca refai. Tapi periksa dulu baik-baik. Siapa tahu ada campur bulu nah. Bengka itu pulang. Mana belum? Itu diajarkan oleh Nabi. Nah, jangan kau makan sambil berdiri. Makan seperti itu, makan bersama dengan setan. Itu dulu. Sekarang ibu-ibu hilang. Lagunya aja sudah tidak mendidik. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yo ayo, beleng-beleng. Katanya majelis taklim. 4 kali ku pengajian 1 bulan. Tapi lagunya apa? Lagu tidak mendidik. Alami di depan, olahraga, campur-campur laki-laki. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Bajunya sempit, roknya sempit. Depan itu ibu-ibu, bapak-bapaknya di belakang. 1. Saya bilang ibu, 1, 2, 3. Pak, ada bapak-bapak di belakang. 5. Masuk kau ibu. Nah
ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita juga anak muda dulu kan lagunya lagu nasihat. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berjudi juga haram? Dijelaskan. Nah, bila nak tanya lagi, kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu dulu batuku anak muda. Sekarang lagunya anak muda apa? Pulang-pulangku berbadan dua, lewat kampung sulah cilaka. Ayo, nah dengan ini maka kita tahu sejarah Nabi. Waktu yang teringkas, Nabi itu Pak dari kecil hidup penuh masalah. Dari kecil penuh masalah. 6 bulan dalam kandungan, wafat bapaknya, yatim. Lahir, baru 3 hari diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun baru kembali ke ibunya, diambil oleh ibunya Siti Aminah. 6 tahun ibunya lalu berkata, "Nah, kita pergi ziarah kubur di bapakmu." Nabi waktu itu di Makkah, pergi ziarah kubur ke Yastrib, Madinah sekarang. Pulang dari ziarah kubur, sakit ibu beliau di desa nama Afwa. Meninggal ibunya pada usia 6 tahun. Diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya. Ini kalau orang Bugis bilang kalau ada orang suka pindah meninggal lagi, tempati pindah meninggal lagi, orang Bugis biasa bilang katula-tula. Ini tidak boleh percaya begini, haram. Ini biasa kita ini biasa banyak percaya mistik-mistik. Ada yang bilang saudara sama buaya. Mana ada manusia saudara sama buaya? Yang ada manusia jadi buaya darat. Dia dorong-dorong makanan ke sungai. Sudah itu dulu nenek kita, mudah-mudahan Allah ampuni karena mereka tidak tahu. Sekarang sudah tidak zamannya. Kadangkala kita juga itu selesai lebaran kita Ustadz dia siksa. Ustadz, satu baki bacakan nenekku, neneknya nenekku, neneknya nenekku, 3 baki, nenek posi bola. Kita nasi setengah mati. Kami juga Ustadz penerang hati. Sudahlah, dulu nenek-nenek kita tidak percaya. Boleh minum-minum penerang hati, tapi tidak boleh percaya bahwa air itu yang kasih terang hatinya anak kita. Tapi apa yang kasih terang hati kita, anak kita? Doanya ulama dan terutama doanya ibu bapaknya. Benar. Usia 8 tahun diambil oleh kakeknya. Meninggal lagi kakek beliau, diambil oleh pamannya Abu Thalib. Usia 9 tahun sudah mulai mengembala. Usia 12 tahun mulai perang. Usia 16 tahun Nabi pergi berdagang bersama pamannya sampai di Syria. Lalu ada pendeta namanya pendeta Bukhairah. Dia lihat ini anak muda, kemana dia jalan diikuti oleh awan. Dilihat sama pendeta, dipanggil, "Abu Thalib, sini dulu. Siapa namanya di kemanakanmu?" "Muhammad." Katanya pendeta, sama berita dari Injil. Nabi akhir zaman nanti, kemana dia jalan dilindungi oleh awan. Namanya Ahmad. Lalu pendeta Bukhairah panggil, tanda ketiga yang dicari. Apa? Coba buka bajumu. Dia buka bajunya Nabi, dilihatnya ada tanda lahir di belakang. Namanya Baba. Orang Bugis bilang Baba. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya Baba. Ibu-ibu tahu bahasa Indonesianya Baba? Tompel. Kalau tompel di pipi. Apa? Tanda lahir. Bengkok telinga juga tanda lahir. Jadi apa bahasa Indonesianya Baba?
Nggak ada, ya baba. Nah, itu bahasa Indonesianya, baba. Akhirnya pendeta Bukhaira berkata, Abu Talib, bawa pulang ini kemanakanmu. Ini yang dicari orang Yahudi. Kalau didapat orang Yahudi, dibunuh dia. Balik Nabi saat kampanye. Usia 25 tahun. Nabi menikah dengan Siti Khadijah, bangsawan Mekah yang kaya. Sebelum beliau diangkat menjadi rasul, orang-orang Mekah cinta sama Nabi sampai diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Usia 40 tahun mulailah beliau diperangi. 40 tahun 3 hari 3 malam pergi ke Gua Hira, tidak balik-balik. Begitu malam ke-17 Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Nabi dalam keadaan anak lelaki yang gagah putih di peluknya Nabi. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi bilang, "Saya tidak tahu membaca." "Baca." "Saya tidak tahu membaca." "Baca." Akhirnya Nabi ikuti, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Pulang Nabi, sampai di rumahnya dipanggil istrinya, menggigil Nabi sudah dipeluk Jibril. Lalu Nabi berkata, "Istriku sayang, tolong selimuti saya menggigil kedinginan." Khadijah lalu berkata, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Ibu-ibu, Bu, kalau 3 hari 3 malam suami tidak pulang-pulang, di telepon tidak dibalas, di WhatsApp tidak dibalas, di telepon lagi di reject, tiba-tiba pulang kedinginan, dia bilang, "Bu, selimuti saya." Kira-kira apa ibu selimuti? Langsung interogasi. "Dari mana kau? Kenapa 3 hari 3 malam tidak pulang? Dari mana kau?" Langsung periksa HP. Khadijah tidak. Berarti kalau ibu-ibu mencontoh Nabi, sayang kepada Nabi, pulang maulid kali ini, hilangkan sakwa sangka kepada suami, hilangkan buruk sangka. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan karena sangkanya buruk kepada suami. Bu-ibu, suami ditelepon tidak dijawab, sangka baik, oh berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi siang-siang tidak dijawab, oh berarti suamiku lagi berjamaah di masjid. Sore ditelepon tidak dijawab, berarti lagi ngaji tuh, kasihan suamiku. Begitu dapat WhatsApp dari teman, kulihat suamimu bonceng cewek cantik betul, oh berarti suamiku lagi ngagojek. Tenang perasaan. Bu, kita kira enak jadi laki-laki, apalagi jadi polisi. Oh, di jalan dimaki-maki, minum udara debu itu dia isap. Sampai lagi di kantor dimarah-marahi lagi sama komandannya. "Siap salah komandan, siap salah komandan, salah komandan." Coba itu polisi kasihan, biar cocok, siap salah. Tendang pantatnya, siap salah. Sampai lagi di rumahnya dimaki laki-laki sampai, "Kenapa kena lawan? Bodoh ini." Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Kira-kira ini enak-enak jadi polisi? Kasihan itu polisi. Makanya sayang-sayang itu polisi. Bu, untung suamimu polisi, jadi statusmu bayangkari. Coba kalau tidak dilarang, bukan bayangkari, statusmu apa? Gasturi, Gadis Tua Republik Indonesia. Kok dilamar? Bapak juga jangan terlalu takut sama istri. Apa mau takut sama istri? Nah semua gaji tak diambil. Belum pindah itu dia sudah tahu. Sekongkol sama bendahara. Ketawa, ada bayangkan diri sendiri. Bila majallo ini Ustaz, ngamuk. Kenapa kalau dia ngamuk? Nah kasih pecah piring Ustaz, bantu kasih pecah. Nah kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Itulah suami yang takut sama istrinya. Jadi Ustaz tidak takut sama istri. Apa aku takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Kita juga ini kasihan suami kayang kada dijadikan tahanan kota. Baru 1 jam pergi, menelpon itu, "Di mana kok Pak? Di mana kok?" Di Polres. "Balik-balik kok. Di mana kok? Video call dulu." Di teletombok. Kasihannya ini bodoh. Ini bapak-bapak. Pak, jangan takut sama istri. Tak boleh bapak takut sama istri.
Nah bilang sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya Ustaz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Jangan ketawa ibu. Dia kira nih ibu-ibu enak jadi laki-laki. Coba ibu, keluar itu suami dari pagi. Dia pikir bagaimana supaya dia bisa dapat uang, bawa pulang supaya suami bisa belikan ibu-ibu baju baru. Dia pikir itu istri bagaimana bisa suami, bagaimana dia bisa dapat duit, dia belikan ibu berlian emas supaya ibu pulang kampung dihargai di kampung. Dia pikir itu suamimu bagaimana dicicilkan mobil supaya ibu jalan tidak kena matahari. Dia pikir semua itu suamimu. Mana ada ibu-ibu pikir bagaimana supaya suamiku bisa beli mobil. Yang ibu pikir bagaimana supaya uang ini habis. Makanya dia suka ngomel-ngomel. Baik kalau dia cantik. Macam lo bawa lesen. Matutuman nasu, macomo, magalang mandre. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Kita pulang berharap ini istri cantik-cantik di rumah. Di jalan kita lihat cewek-cewek cantik, kelihatan pahanya, dilihat. Dosa? Tidak dilihat. Barang bagus. Pulanglah kita membayangkan mudah-mudahan istri juga cantik seperti di jalan. Begitu kita sampai la haula wala quwwata illa billah. Nars tertinggi sebelah, kelihatan tali BH. Buat dah pijak, dah kasih bontek makan. Duduk menguap. Bagaimana kita tidak cepat mati? Kagak tahu serius orang ini bu. Enak tuh itu kalau pulang di kantor dimarah-marahi sama bos, sampai suamimu pun nasihati, sabar bang, begitulah jadi pengabdi dan penyayang masyarakat. Yang penting bapak tidak menghalalkan segala sara. Sabar bang, memang begitulah jadi anak buah. Duduk suaminya, dia usap-usap, lalu dia bukakan sepatunya sambil dia peluk lagi menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Oh, senangnya itu suami. Masuk kamar berantakan kamarnya, mau marah-marah, nah peluk lagi istrinya dari belakang, menyanyi lagi istrinya, insaflah wahai manusia. Berhenti itu suamimu marah. Yang juga keterlaluan, mantan-mantan suaminya sudah tua, pensiun, nah kasih tidur-tidur suaminya di pahanya baru menyanyi, bila Israel datang. Ayo bu, demi Allah kata Nabi, 4 syaratnya kalau ibu mau masuk surga. Lebih susah syaratnya bagi kami laki-laki. Bahkan Nabi jelaskan kalian akan diridhokan oleh surga. Apa itu? 1 kata Nabi, aqimis salat, dirikan sholat. 2, puasa Ramadan, wasyamu Ramadan. 3, jaga harga dirimu. Mana yang dimaksud jaga harga diri? 1 diantaranya kalau keluar jangan mempertontonkan aurat. Itu cara memelihara harga diri. Yang keempat kata Nabi, taati perintah suamimu. Kalau ini ibu lakukan, tadkhulul jannati bisalam kata Nabi. Silakan kau masuk surga dari pintu mana yang ibu suka. Mana ada hadis menjamin laki-laki seperti ini? Enggak. Dan ibu harus tahu dosanya ibu ditanggung oleh suami. Beda ibu tidak menanggung dosanya suami. Suaminya penghafal Quran, suaminya penceramah, suaminya ketua majelis ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa, istrinya tukang gosip, istrinya penggibah. Maka kata Allah, ku ampusakum wa ahlikum nar. Ini suami, kau temani istrimu masuk ke dalam neraka, kau gagal didik istrimu. Itu makanya bu ditanggung. Kalau laki-laki, suaminya pesina, suaminya tidak sholat, suaminya pemabuk, suaminya koruptor, suaminya pencuri, tapi istrinya baik agamanya, kata Nabi, jaga urus suamimu. Ibu, tetap kau masuk surga, tidak ada urusan dengan suami. Itu enaknya jadi perempuan, maka jangan suka ngomel. Ada ibu-ibu pernah tanya saya di Makassar, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakan lah. Bu, ada orang suami istri, istrinya tukang ngomel aja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suaminya berpikir bagaimana supaya ini istriku berhenti ngomel.
Dia bawalah ke toko perhiasan. Sudah diberikan perhiasan, senangin istrinya. Kata suaminya, di mana ku bawain? Wah, dia ingat. Di kampungnya ada sumur tua. Usianya sudah 400 tahun. Dalamnya 17 meter. Dia bawalah istrinya. Sayang-sayang. Ya itu, senang istrinya kan baru dibelikan emas. Ya itu, dalam gak ini sumur? Dalam bang. Ada airnya? Dangkal. Paling 7 inch. Paling setengah anu nih sampai di lutut. Betul deh. Paling sampai lutut aja. Kata dalam hati suaminya. Berarti aman ini. Akhirnya apa? Dia dorong istrinya masuk sumur. Bang, jatuh. Oi, kenapa kau dorong saya? Ngomel kau di situ. Capek saya dengar kau ngomel-ngomel saja. Ngomel kau di situ sampai capek. Suaminya di belakang. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar dari sumur, hitam tinggi besar. Wah, kaget suaminya. Hei, siapa kamu? Dia bilang, saya lah penunggu jin di dalam sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Baru 1 jam, nggak tahan saya, lebih saya lari. Bahaya ini. Bu, woi, jin aja 400 tahun nggak tahan kau ngomel. Apalagi suamimu yang pegawai honor. Bapak juga jangan suka menghina istri. Tenang ibu, saya bilang ibu. Pak, dengar ya, kalau bapak maulid, Nabi, 11 istri Nabi, tidak satupun yang pernah dipanggil namanya. Enggak. Khadijah tidak pernah dipanggil, Khadijah sini dulu. Tidak, beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah Tal, tidak. Aisyah beliau panggil Ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Sini. Coba. Satu kali Nabi pulang dari perjalanan dakwah, disambutlah oleh Aisyah di pintu kota Madinah. Karena rindu sekali Aisyah, akhirnya Aisyah menyambutnya dari luar rumah. Senang betul Aisyah. Begitu senangnya, sampai di rumah, terburu-buru senang sekali. Dibikinkanlah teh suaminya. Setelah itu dikasih suaminya. Kebiasaan Nabi, kalau minum 1 teguk, dikasih lagi istrinya. Minum 1 teguk, kasih lagi istrinya. Tapi waktu itu, Nabi tidak memberinya. Diminum, tidak dikasih. Aisyah mulai cemberut. Kenapa Nabi tidak memberiku ini? Diminum lagi, tidak dikasihnya. Aisyah lalu berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang memberimu air di luar tadi? Nabi tidak ngomong, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang memberimu minum? Akhirnya apa? Nabi pun memberinya Aisyah air teh itu. Lalu Aisyah meminumnya. Setelah diminum, langsung dia muntahkan. Wah! Ternyata apa? Aisyah salah resep. Apa? Garam di gula. Nabi tidak mau mengganggu perasaannya, tidak mau istrinya tahu supaya tidak malu, maka dia minum sendiri. Coba kira-kira kalau Kapolsek dibikinkan ke istrimu begini, oh mak jalok no. Apa ini dongok memang gini, sudah gendut tidak tahu masak. Coba. Apalagi hebatnya Nabi Pak. Nabi kalau minum 1 gelas dia kasih istrinya. Hebatnya itu Nabi, bekas bibirnya Aisyah diminum. Misalnya Aisyah minum di sini, Nabi juga minum di sini. Bekas bibirnya istrinya. Coba kalau bapak minum bekas bibir istri. Bau betul mulutmu. Ibu bapak saudara. Wah, 1 kali Nabi pulang ceramah. Sudah tidur Aisyah, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumaira. Tidak ada jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Subhanallah. Nabi ambil serbannya, beliau hamparkan di depan pintu. Beliau tidur beralaskan serban, rela kedinginan semalam suntuk karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Pas bangun Nabi, pas bangun Aisyah, apakah Nabi marah? Nabi mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Bayangkan, minta maaf Pak. Coba kalau bapak pulang ditutupkan pintu langsung, coba kakak. Coba, itulah Rasulullah. Maka bapak kalau cinta sama Nabi, muliakan istrimu, muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang laki-laki yang menghina istrinya. Bapak masih ingat waktu menikah,
Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadis itu dengan mahar tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Berarti ketika bapak mengkhianati dan menyakiti istri, berarti bapak mengkhianati Allah. Wajar bapak 30 tahun merantau dari Sulawesi, 30 tahun merantau dari Jawa, tidak bisa enak dan tidak bisa cari nafkah dengan baik. Kenapa? Istrimu di rumah kau hianati. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Selingkuhannya nak tulis Kapolres di handphonenya. Komandan. Begitu bunyi, dilihat istrinya, jangan angkat saya, komandan. Kita juga gara-gara kita, karena kalau jujur Ki marah Ki. Ada juga itu saya dulu waktu SD, teman-teman SD sampai sekarang masih suka menelpon. Saya mau terima, menjaga perasaannya mamanya cek di rumah. Kalau saya blokir, nanti dia bilang Kak sombong. Terpaksa itu namanya kutulis di HP ku penjual batu bata. Begitu menelpon, bunyi, dia lihat mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata, jangan angkat, tagihan itu saya, tagihan. Oh jangan angkat, jangan balik. Bunyi lagi, tagihan Ustaz, jangan ambil. Uang belanjamu diambil itu, selamat saya. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya mau bikin teh, saya ambil itu teh, saya minum, kenapa asin sekali? Saya lihat toples, gula, isinya garam. Saya pikir setelahnya, kenapa kau tulis gula dan isinya garam? Apa ibu juga lain kau tulis dan isinya. Nah, apa virusnya ini? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi penuh dengan masalah. Berarti yang jadi masalah bukan masalah kita. Manusia tidak bisa lepas dari masalah. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, adik-adik, apa masalah waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalah? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalah? Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas? Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Belum. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur selesai masalahnya? Belum. Ditangkap KPK. Coba. Ini nih, muka-muka penuh masalah semua ini. Saya kasih di contoh Pak. Contoh, istri cantik. Kok kira bukan masalah? Istri cantik, nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah lagi itu. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek, nah hina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Dulu sama kok dek, dulu sama kok. Nanti di gedung kita ketemu. Sampai istrinya di gedung, dia bilang, Pak, di mana Pak? Nggak jadi kan datang, mencerekat. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Tidak ada orang tidak ada masalah. Ustaz, kok kira tidak ada masalah? Masalah juga itu Ustaz. Semua orang punya masalah. Nabi punya masalah. Apa rumusnya Nabi menghadapi masalah? Beliau pegang Quran 2 saja. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya urus segala masalahmu. Itu janji Allah. Berarti kalau bapak datang merantau, bapak cari nafkah di tanah bumbu ini, bapak berusaha di tanah bumbu ini, bapak hidup di tanah bumbu ini, mau sukses, perbaiki sholatmu. Saya kasih contoh. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Lalu kalau Allah kita jauhi, berarti tidak mungkin dia kasih kita punya dunia. Tidak mungkin. Contoh, saya akrab sama Pak Haji Johan. Saya datang ke Batu Licin. Haji, adakah ini di tanah bumbu? Mau keliling-keliling cari orang Bugis keluarga, tapi tidak ada mobilku. Dia bilang, Haji, saya lagi di Jakarta Ustaz. Tapi tenang Ustaz, saya telepon Pak Le. Telepon Pak Le. Pak Le, ada Ustaz Dasat itu. Siap. Urus mobilnya, siap laksanakan. 1 jam kemudian datang Pak Le bawa mobil lengkap dengan pembeli pulsa. Selesai masalah. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil dan bosnya tanah bumbu. Ada orang dari Sulawesi, tidak pernah kenal Haji, tidak pernah dengar mukanya, tidak pernah dengar namanya, tidak pernah ketemu. Datanglah ke tanah bumbu. Assalamualaikum Haji. Salam. Tolong pinjam dulu mobilmu. Siapa nak telepon Haji? Siapa? Kapolres. Tangkap itu, tangkap. Penipu. Tidak pernah ketemu kok tiba-tiba pinjam mobil, pasti penipu. Demikian juga bapak, tidak pernah sholat. Saya sholat Ustaz,
tapi cuma Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hati khotbah dia tidur, pas bangun dia bilang, aliran apa ini masjid, tidak ada khotbahnya. Bukan ada khotbah, tidur dong. Tiba-tiba dia sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, capek sudah saya sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek sekali cabut nyawanya. Bos, kecil buat Allah kasih kau proyek, kecil buat Allah kasih kau naik umroh, kecil buat Allah kasih kau rumah lunas utang-utangmu, kecil. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup bagi mereka yang tidak sholat. Kasih lagi contoh. Kapolres punya ajudan. Coba lihat Kapolres kalau panggil ajudan. Ajudan lagi baring-baring merokok, makan cap goreng. Ajudan, siap komandan. Kalau perlu itu langsung buat di bawah. Siap komandan, perintah. Coba, kira-kira ada ajudan dipanggil. Ajudan, tunggu dulu Pak. Dia injak lehermu. Coba. Kapolres, begitu takutnya kita. Padahal ada mutasinya, ada hilang jabatannya dan pensiun. Lalu Allah yang panggil kalian. Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Dia bilang Tuhan Yesus, urus meetingmu. Hayya 'alas shalah. Sini kau sholat. Apa kita jawab? Tunggu. Lagi ada pembeli. Allah ya sudah urus itu pembelimu karena dia kasih kaya kok. Demi Allah. Kalau Bapak lalaikan sholat, tidak akan ada kemuliaan yang Bapak dunia sampai akhir. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan duhur, kok tidak ikhlas bos? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu pakaianmu kau pakai kencing, itu pakaianmu kau pakai tidur, itu pakaianmu kau pakai main futsal, itu kau pakai pergi tangkap ikan, itu kau pakai ke pasar, itu kau pakai toilet, kau pakai lagi menghadap kepada Allah. Mana buktinya kau ikhlas menghadap kepada Allah? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi sepanjang kau sholat uang yang kau ingat Allahu Akbar. Tadi uangku 100.000, beli pulsa 50.000, beli bensin 30.000, mana 20 ini? Allah, Allah, mana kesimpannya? Allah, Assalamualaikum di bawah sadel lah, sepanjang kau sholat cari uang. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak semangat, rasa-rasanya kau tidak ketemu dengan Allah. Allahu Akbar. Iya kan? Siapa yang kau sholat begitu? Allahu Akbar, kayak ditiup angin. Padahal lebih Allahu Akbar. Ini dari ibu-ibu kadang tanya saya, Ustaz, bolehkah orang sholat tidak pakai BH? Boleh, tapi apa ibu tega? Allah. Ini juga bapak-bapak ditanya, Ustaz, boleh orang tidak pakai celana dalam? Boleh. Telit-telite bos. Wajar kalian 30 tahun sholat tidak bisa memperbaiki hidup. Kenapa? Kalian ketemu Allah seolah main-main. Demi Allah, perbaiki sholat Pak. Kalau sholat kalian baik, kecil buat Allah kasih lunas utang. Ada yang sakit di sini bertahun-tahun tidak sembuh, koreksi sholat. Jangan langsung ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan manusia? Tidak. Kalau dokter yang sembuhkan manusia, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya berapa banyak dokter yang ke dokter karena dia tidak bisa sendiri obati dirinya. Kan sampai sekarang juga saya sudah kali itu. Sampai sekarang saya tidak pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa? Anu dok, mencuri saya ini. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu kakak dokter. Kenapa saya kok tanya apa namun situ? Iya toh, yang hebat itu baru kita lihat pasti mencari Ustaz. Allah, tanpa ibu bapak beritahukan, Allah sudah tahu. Maka datanglah mengadu kepada Allah. Bapak datang kepada manusia, manusia ada bad moodnya.
datang kepada manusia, belum tentu dia mau menolong kita. Allah 24 jam hadir. Maka pulang soal pengajian ini, pulang dari maulid ini, tidak ada gunanya kalau bapak masih malas sholat. Ada gunanya. Al-Fat 29. Buka itu. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu kalian melihat rukuk dan sujud, salat 5 waktu. Artinya ketika mereka tidak salat, Nabi jelaskan melalui Al-Qur'annya bahwa orang yang tidak salat kafir di hadapan Allah. Bahkan mazhab Syafi'iyah berpendapat mereka yang tidak salat jangan kau salati ketika dia mati. Coba Bapak Ibu, Nabi jelaskan, andai sholat ada dalam dirimu, maka sholat ini seperti fungsinya pentingnya kepala. Coba lihat, ada orang bisa hidup tanpa tangan, bisa hidup tanpa kaki, bisa hidup tanpa telinga, bisa hidup tanpa mata. Tapi demi Allah, tidak ada orang bisa hidup tanpa kepala. Bapak pernah lihat di John Lennon komplek, ada orang lewat tidak ada kepalanya? Tuyul. Begitulah hukum bagi mereka yang hidup tapi tidak mendirikan sholat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah dan waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Masih mau dengar ceramah saya? Betul? Nah, kita doakanlah Pak Haji Hisam, Pak Haji Johan beserta keluarga sehat walafiat. Mudah-mudahan saya diundang lagi datang ke tempat ini. Insya Allah. Kalau masih mau dengar ceramah saya, ambil HP-mu, buka YouTube, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya ratusan. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Jangan kau kasih begini ya. Sebegini cari ke malaikat pencabut nyawa. Masa aku cara kasih begini? Ya, udah kasih begini. Sudah. Jangan lupa like dan subscribe. Apa? Ya itu. Ya. Atau Instagram Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Insya Allah ada manfaat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah. Dan Rasulullah Muhammad SAW, wasiat dan keutamaan yang kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang alhamdulillah masih sehat, terutama yang sudah menjadi arwah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mau berpantun. Burung kenari di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.